Halaman 20 nomor 2 di bawah bagian nomor 5. Kemarin sampai nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan sifat bako. Ini masih dalam bahasan sifat bako, sifat yang wajib adanya di Allah, sifat bako. Bako artinya apa? Kekal. Wajib Allah kekal. Wajib Allah abadi, mustahil Allah hancur. Jadi yang kekal itu hanya Allah. Selain Allah tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Berarti selain Allah mah bakal hancur, bakal rusak. Semua makhluk selain Allah ya. Apa yang ada di dalam diri kita nggak ada yang kekal. Kekuatan nggak kekal, ntar hilang kekuatan kita ya. Sehat nggak kekal, ntar juga sehatnya hilang. Kalau sehatnya hilang jadi apa? Sakit. Tapi sakit juga nggak kekal, karena sama-sama makhluk. Sakit juga kan ciptaan Allah ya. Sakit juga enggak kekal, ntar ke sakit hancur, hilang. Kalau sakitnya hilang jadi apa? Sehat. Pokoknya enggak ada yang kekal ya. Sehat enggak kekal, sakit tidak kekal. Untung enggak kekal. Rame enggak kekal. Nanti juga ramenya hilang jadi sepi. Sepi juga sama, tidak kekal. Nanti sepinya hilang, rame lagi gitu. Ini yang wajib diyakini dari bako ini ya. Masalah juga sama, makhluk Allah, ciptaan Allah, berarti masalah juga tidak kekal. Nanti bakal ada hancurnya masalah kita. Kalau masalahnya hancur, berarti selesai. Masalah kita jadi beres, berarti gitu ya. Ini ya pelajarannya dari bako ya. Yakini tidak ada yang kekal kecuali Allah. Selain Allah, makhluk semuanya tidak ada yang kekal. Pasti ada hancurnya. Kecuali 8 perkara. Nah ini ya kemarin ya. Kecuali 8 perkara yang diabadikan oleh Allah. Ini sama Allah ya diabadikannya ya. Bukan abadi sendiri ini. Ini diabadikannya sama Allah. 8 perkara ini ya. Mana yang 8? Kemarin yang pertama apa kemarin? Kolam. Kolam itu apa? Pulpen, pena buat nulis. Yang kedua apa? Lauh mahfuz. Lauh mahfuz itu apa? Papan bor kalau kata kita ya. Tempat tulis, papan bor. Ditulisnya pakai kolam, nulisnya di lauh mahfuz gitu ya. Apa saja yang ditulis di lauh mahfuz? Yang pertama Al-Quran, yang kedua takdir, yang ketiga amal. 3 ya, yang ditulis di lauh mahfuz 3. Quran, takdir, sama amal. Yang ketiga apa? Aras. Aras itu apa? Singgasana kerajaan. Tapi ingat ya, ini supaya kita selamat dari keyakinan kelompok sebelah. Karena Islam kelompok sebelah ada yang meyakini Ar-Rahman alal arsis tawa. Allah itu ada di atas aras. Ini nih pemahaman kelompok sebelah begitu ya. Ayat Quran Ar-Rahman alal arsis tawa. Dia menafsirkan bahwa Allah itu ada di atas aras. Ini salah pemahaman begitu, batil. Kalau Allah ada di aras berarti Allah butuh sedangkan Allah mah tidak butuh karena kalau Allah butuh tempat berarti Allah lemah. Yang butuh tempat mah makhluk kayak kita nih. Kita mah selalu butuh tempat kita mah ya. Kita nggak bakalan bisa berdiri kalau kita tidak ada tempat, nggak bisa. Ini kenapa kita nih bisa diem, bisa duduk? Karena ada tempat. Tempat kita apa?
Masjid ini tempat kita ya. Masjid ini tempat kita ya. Kita bisa duduk, bisa nulis, bisa ngedengerin, karena kita ada tempatnya di masjid. Coba kalau nggak punya tempat, dari atas kapal kita dilempar, ya. Dari atas kapal kita dilempar, coba. Nggak ada tempat kan itu mah ya. Kita berada di ruang kosong, ya. Kalau dari atas pesawat kita dilempar, jatuh. Kita nggak punya tempat ya. Kita berada di ruang kosong. Apa yang terjadi? Kita nggak bisa apa-apa. Lemah kita. Jadi kita mah bisa duduk, bisa nulis, bisa segala macam karena kita mah butuh tempat. Karena punya tempat, ada tempat. Nah, kalau Allah butuh tempat, itu berarti Allah lemah. Logikanya begitu ya. Kalau Allah butuh tempat, atau kayak kita, berarti kan begitu ya. Lemah Allah berarti. Makanya Allah mah tidak butuh tempat. Aras bukan tempat Allah. Aras mah Allah nggak ada di aras, nggak ada. Bukan tempat Allah aras mah ya. Aras mah bukti kekuasaan Allah punya singgasana gitu ya. Lagian ini juga jangan diartiin singgasana kayak istana presiden, jangan kayak keraton kerajaan, jangan. Bukan begitu, bukan. Aras ya, aras ya. Jadi aras itu singgasana, tapi jangan diartikan kayak makhluk, bukan. Itu mah salah satu bukti kekuasaan Allah ya. Dan jangan diartikan aras itu tempat Allah, tidak. Hati-hati ini ya. Pemahaman-pemahaman batil yang model kayak tadi, menafsirkan ayat Ar-Rahman alal arsis tawa, diartikan Allah ada di atas aras. Hati-hati ya. Nomor 4 apa? Ruh. Ya, yang tidak akan hancur adalah ruh. Ingat, manusia terdiri dari 2 unsur, satu ruhani, kedua jasmani. Ruhani nggak bakalan mati, ruhani nggak bakalan rusak, ruhani nggak bakalan hancur. Berarti yang bakal hancur apaan? Jasmani. Jasmani itu apa? Badan ya, badan kita ya, tangan, kaki, yang di luar, yang di dalam jantung, paru-paru, usus. Nah itu tuh yang di dalam. Itu semua bakal hancur. Bakal hancur itu mah. Asal udah dikubur, kemarin udah dijelasin ya. Apabila manusia mati, maka manusia dibagi berapa? Kalau kita mati ya, nanti kita dibagi berapa kemarin? Bagi 3. 1 untuk Allah. Apa yang untuk Allah? Ruh. Karena ruh makan kagak mati, dibalikin lagi ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah itu ya, kalau lagi baca itu ya, kalau ada yang meninggal ya, kita kan inna lillahi. Ingetin ya, kalau lagi baca inna lillahi, artinya apa inna lillahi? Sesungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita dikembalikan. Kan gitu ya, inna lillahi artinya ya, kita milik Allah dan dikembalikan kepada Allah. Ingat-ingat, kalau lagi baca itu teh artinya ruh, gitu ya. Ruh yang sekarang kita pakai nih. Ini kan ruh sekarang kita pakai nih buat hidup nih. Kita kan hidup pakai ruh ini ya. Nah ini teh ruh teh milik Allah. Maka ketika diambil mati, nah itu dikembalikan kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah ke situ ya ibu-ibu ya. Kalau baca innalillahi nya anu asal ti Allah teh maksudna naon? Ruh nanya, lain awak lain ya, lain jasmani. Benar begitu. Asal dari Allah kembali ke, tapi bukan jasmani, ingat-ingat. Tapi ruh. Jadi nanti kalau baca innalillahi ke situ ingatnya ya. Ruh saya milik Allah, maka lain kita atunya. Misalnya ada yang meninggal nih. Saha contohnya ya nupaeh misalnya. Lamun ngomong nupaeh mah orang barurat ngomongnya. Saha nupaeh kabatur wae nupaeh teh nya. Si itu we si itu gitu kan itu nya.
ngedenger manuk cingcuit kan gitu ya. Siapa nikmati? Siapa nikmati kan gitu kita ya. Kalau ngedengar burung apa itu titutit ya, titutit kita langsung gitu ya. Siapa nikmati? Siapa nikmati? Begitu mulu kita ya. Jangan begitu ya. Kalau ngedengar burung titutit, saya mati, saya mati, saya bakal mati gitu ya. Kalau ngomongnya siapa nikmati, jadi kayaknya orang mulu mati ya. Kayaknya kita nggak bakal mati-mati ya. Kagak mau banget mati kan gitu ya. Orang mulu suruh mati kan gitu ya. Terus kita matinya kapan? Kita matinya kapan kalau begitu ya? Kan kagak enak, mati belakangan kagak enak ya. Kagak ada yang mandiin, kagak ada yang nyolatin, kagak ada yang tahlilin. Itu mati belakangan itu ya. Orang udah pada habis dia mati, siapa yang mau ngurusinnya? Makanya mendingan mati mah duluan biar banyak yang ngurusin. Laki sama istri pengennya siapa dulu mati? Iya ya pengennya ya laki sama suami kan kita kalau yang masih pada ada ya pengennya yang mati siapa duluan kan gitu ya. Udah laki aja duluan mati kan gitu ya. Kata lakinya bini aja mati duluan. Kagak pengen ya mati duluan. Padahal kalau mati belakangan kagak ada yang ngurusin ya. Kagak ada yang ngurusin. Gitu ya. Jadi kalau ada burung tutit-tutit jangan bilang siapa yang mati ya, saya bakal mati gitu ya. Hah? Jangan bilang siapa yang bakal mati gitu ya. Siapa nih bakal mati? Apalagi kalau tetangga ada yang sakit. Wah, ini kayaknya nih. Gitu ya. Ada tetangga sakit, terus ada burung tutit-tutit, kita langsung gitu aja ya. Wah, ini kayaknya nih. Ini nih, kan begitu ya. Padahal buat Allah mah gampang, yang sakit disembuhin, yang sehat malah mati. Buat Allah mah kan gampang begitu ya. Tapi kita kadang begitu mulu ya. Wah, ini nih kayaknya nih yang sakit nih kayaknya nih kan gitu ya. Jangan ya. Jadi burung tutit itu walaupun mitos ya paling enggak ngingetin bahwa kita bakal mati gitu ya. Jangan orang mulu, jangan ya. Ya, jadi kalau lagi baca innalillahi ingetin, jadi yang kembali ke Allah itu adalah ruhnya. Yang kedua, apaan yang kedua? Manusia mati dibagi tiga. Satu untuk Allah, ruh. Yang kedua apa? Jasad, jasmani ya, jasad ya. Jasmani itu untuk siapa? Cacing tanah. Berarti hancur jasmani mah ya. Dimakan cacing tanah seminggu sebulan hancur udah. Setahun jangankan badannya, kain kapannya juga biasanya udah habis ya. Tahun 2 tahun habis sudah tinggal tanah hitam. Nanti yang bertahan tinggal tanah hitam doang di kuburan ya. Terus yang ketiga apanya? Amal. Kalau amal untuk amal mah untuk diri kita. Jadi yang milik kita mah amal. Ruh punya Allah, jasmani buat cacing, yang buat kita mah amal. Dari mulai masuk alam kubur sampai nanti ke alam mahsyar, sampai nanti dihisab, sampai nanti ditimbang di mizan, sampai nanti ngejembat ke Siratal Mustaqim, sampai nanti finish di surga atau di neraka, itu teh kita hidup bersama amal itu yang bersama kita mah amal. Jasmani udah kagak ada, ruh udah kagak ada. Amal di kuburan sama amal kita, di alam mahsyar sama amal kita, dihisab amal kita, ditimbang amal kita, ngejembat Siratal Mustaqim juga dengan amal kita, masuk neraka juga dengan amal kita, masuk surga juga dengan amal. Amal itu yang terus bersama kita, makanya itu milik kita. Amal, ya. Sampai di situ kemarin. Sekarang kita lanjutkan yang akan abadi. Nomor 5 adalah kursi. Apa itu kursi? Kursi apa kursi? Tempat duduk lah kalau kata kita ya. Kan ada ayatnya ya.
Ayat apa? Nah, kan itu ya. Ada ayat kursi kan ya. Sebelum jadi ngamalin ayat kursi kan begitu ya. Orang-orang yang suka nyalon dewan, caleg, presiden, bupati kan itu ya. Belum jadi mah rajin ngamalin ayat kursi. Belum jadi mah ya rajin ngamalin ayat kursi. Udah jadi aja lupa sama kursi. Udah jadi lupa. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Artinya apa? Ayat kursi itu ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yasfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhus samawati wa wasi'a maha luas apa kursiyuhu kursi Allah samawati wal ard seluas langit dan jadi kursi itu artinya apa? Ya kursinya seluas langit dan bumi. Kekuasaan Allah ya. Jadi mencakup langit dan bumi kekuasaan Allah itu ya. Kenapa orang-orang caleg-caleg pada perebut kursi di DPR? Karena kursi itu melambangkan kekuasaan, kan gitu ya. Kekuasaan kursi teh, kursi Allah. Tapi jangan disamain kayak kursi presiden, bukan ya. Ini mah kekuasaan Allah, kursi, gitu ya. Nomor 6 apa? Tulang ekor. Kalau kata orang Tasik naon? Cungcurungan. Cek orang Keranggan tunggir ya. Buntut, buntut. Jadi urang teh boga buntut. Kita ini sama kayak kambing. Sama-sama punya buntut, kayak ayam, kayak kuda, kayak kebo, boga buntut, cuman bedana kalau kambing mah buntutnya panjang, kalau kita mah cuman ada tulangnya doang, tunggir. Itu kalau kita makan daging ayam kan ada tunggir. Nah, itu tunggir etanya yang anak kecil kagak boleh ya. Eta teh pangeunahna jadi budak ulah jang kolot wae cenah kitu nya. Budak mah ulah pamali gitu cenah. Padahal mah kolotna bisi kabeakeun eta teh. Eta akal muslihat orang tua dulu etanya boga jurus pamali gitu. Ulah ngadahar tunggir pamali gitu katanya. Tulang ekor itu nggak bakalan hancur. Dikubur ribuan tahun, ratusan tahun nggak bakalan hancur tulang ekor mah ya. Itu diabadikan oleh Allah. Kenapa abadi? Kenapa kekal? Karena nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, kita kan dihidupkan kembali ya. Nah, dihidupkan kembalinya dimulainya dasarnya dari tulang Nah, dari situ makanya itu abadi, gak hancur. Tulang ekor kita, ya. Nomor 7 naon? Surga. Ini pun tidak akan hancur, kekal. Kalau surga hancur, itu berarti nanti kita di surga ada akhirnya ya. Makanya surga tidak hancur, diabadikan oleh Allah. Nomor 8 neraka. Neraka juga sama ya. Neraka tidak akan hancur, surga juga tidak akan hancur. Surga tempat orang yang beriman, neraka tempat orang yang kafir. Wa bi anna marji al mu'minin li jananihi wa bi anna marji al kafirin li jahannami tempat kembali orang mukminin ke surga.
surganya tempat kembali orang kafirin ke nerakanya. Ya. Jadi surga tempat orang mukmin, neraka tempat orang kafir. Mukmin di surga abadi, orang kafir juga di neraka abadi, gitu ya, kekal. Udah nggak bakal keluar lagi ya, nggak bakalan. Ada nggak orang yang iman masuk surga keluar lagi? Ada nggak? Orang yang beriman masuk surga terus dikeluarin lagi, ada nggak? Orang yang beriman ya, orang yang beriman masuk surga terus dikeluarin lagi sama Allah, ada nggak? Siapa? Nabi Adam, Siti Hawa, kemudian Nabi Idris. Ya, Nabi Idris itu pernah masuk surga. Nabi Idris itu dikeluarin lagi, belum waktunya soalnya ya. Waktu itu belum waktunya. Pada hakikatnya mah orang kalau beriman, orang mukmin kalau udah masuk surga enggak bakal dikeluarin lagi, enggak bakalan, enggak ada. Nabi Adam karena bikin kesalahan, ya. Nabi Idris, Siti Hawa bikin kesalahan. Nabi Idris karena belum meninggal, ya, belum waktunya. Ada enggak orang yang beriman masuk neraka? Ada enggak? Orang yang beriman ya, tapi masuk neraka, ada enggak? Ada enggak? Beriman mah beriman, tapi dia masuk ke neraka, ada enggak? Kita ini orang beriman apa orang kafir? Beriman. Nanti masuk surga apa neraka? Pengennya masuk surga. Kita ibadah supaya apa? Surga itu punya siapa? Ya Allah, ya. Ya Allah. Jadi kita sholat pengen masuk. Jadi kita pengen punya Allah, pengen milik Allah. Surga teh punya Allah, kan begitu ya. Ibadahnya can benar-benar. Kayak begini contohnya nih ya. Kita sholat ngaji, sodako, berbakti ke suami, duha, tahajud, pengen masuk surga, kan gitu ya. Kita begitu tuh. Kayak begini berarti ada seorang laki-laki di kampung Raden aya nu geulis. Di kampung Raden itu ada perawan cantik. Ngaranna saha anu geulis di kampung Raden? Masih perawan, masih gadis ya, umurnya baru 17 tahunan ya. Di kampung Raden tuh ada yang cantik. Pokoknya bintangnya ya di kampung Raden. Namanya siapa? Kembang desanya ya. Namanya siapa yang cantik di kampung Raden? Namanya Fatimah aja, Fatimah. Orang-orang semua tahu, orang-orang di Keranggan, di kampung Raden tahu Fatimah itu paling cantik. Tapi ada satu laki-laki yang tahu doang namanya, tahu doang kecantikannya, tapi nggak pernah ketemu sama Fatimah. Kalau ditanya, kamu kenal nggak Fatimah? Tahu Fatimah saya. Siapa? Gadis paling cantik sekampung Raden. Udah pernah ketemu belum? Belum. Berarti dia baru tahu apa? Nama. Ibu-ibu tahu nggak sama Allah? Tahu. Udah ketemu belum sama Allah? Nah, berarti ibu-ibu baru tahu nama. Yang kedua nih, laki-laki yang kedua pernah dikasih sapu tangan sama si Fatimah. Yang kedua mah ya, pernah dikasih sapu tangan sama Fatimah. Kamu tahu nggak Fatimah? Tahu.
bahkan saya pernah dikasih sapu tangan sama Fatimah. Nah, berarti ini laki-laki ini kenalnya kenal apa? Enggak, belum pernah ketemu, belum. Cuman dia pernah dititipin aja lah sapu tangan gitu sama siapa gitu dari Fatimah. Belum ketemu orangnya, belum. Pernah nggak ketemu? Belum. Tapi saya pernah dikasih sapu tangan. Berarti ini orang kenal apanya sama Fatimah? Namanya kenal. Yang kedua kenal apanya lagi? Sifatnya. Sifatnya ya. Berarti Fatimah baik, ngasih sapu tangan. Yang ketiga nih, laki-laki yang ketiga, kenal nggak sama Fatimah? Kenal. Ketemu belum? Belum. Tapi saya pernah dikasih sayur asemnya. Saya pernah dikasih sayur asemnya sama Fatimah. Berarti ini orang kenal apanya? Pekerjaannya. Af'alnya ya, pekerjaannya. Nah, yang terakhir, kenal nggak sama Fatimah? Kenal. Bahkan itu adalah mantan pacar saya, atau itu adalah mantan istri saya, kata orang yang terakhir ya. Berarti dia kenal apanya? Zatnya. Zatnya ya. Kita kepada Allah juga sama. Ada yang baru kenal namanya, ada yang kenal sifatnya, ada yang kenal pekerjaannya, ada yang sudah kenal zatnya. Kira-kira orang yang pernah jadi suaminya Fatimah pernah dikasih apa aja sama Fatimah? Nah, sayur asemnya pasti dikasih, dimasakin, karena kan pernah jadi istri ya. Jangankan sapu tangan, sejadahnya semua pernah dikasih ya. Semua ada pasti dikasih. Bahkan dirinya sendiri kan ya pernah tidur bareng sama Fatimah. Kita sholat selama ini, ibadah selama ini, kita pengen apa? Surga. Padahal surga itu apanya Allah? Makhluk Allah ya, bukan Allahnya ya. Kenapa kita berperilaku baik cuman pengen dikasih sayur asem doang sama Fatimah? Kenapa kita berbuat baik cuman pengen dikasih selampe doang sama Fatimah? Kenapa kita tidak pernah berbuat baik supaya kita dijadikan suami oleh? Padahal kalau udah jadi suami Fatimah, sayur asemnya pasti dikasih, selampainya semuanya pasti, bahkan dirinya pun pasti dikasih. Ini ya, mudah-mudahan jadi perubahan dalam kita ibadah selama ini. Jadi jangan lagi-lagi kita ibadah cuman pengen dapat surganya Allah. Jangan lagi-lagi kita baca ya rojak supaya usaha kita lancar. Jangan lagi-lagi tahajud supaya masalah kita selesai. Udah aja tahajud kepada Allah, duha supaya saya sampai kepada Allah, supaya ketemu dengan Allah. Nanti kalau Allah udah kenal sama kita, kita kenal sama Allah, apa sih yang kagak dikasih? Gitu maksudnya. Daripada ngejar-ngejar pengen lunas utang, Allahnya jadi kagak kenal. Daripada ngejar-ngejar surga sama Allahnya kagak ketemu. Kan begitu ya. Nah iya, Allahnya dulu ya, baru yang kedua pengen dapat ridho Allah. La maksuda illallah, dikerjakan kelakuan mengharap ridho Allah. Gitu ya, kalimat thayyibah. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi anta maksudi, engkau ya Allah yang menjadi tujuan kami. Gitu ya. Ibadah yang aku lakukan tujuannya hanya ingin sampai kepada Allah, ingin kenal dekat dengan Allah. Ilahi anta maksudi, hanya Allah tujuan kita. Semua ibadah yang kita lakukan biar nyampe ke Allah. Waridoka matlubi, dan yang aku pintanya satu, keridoan Allah. Ibadah pengen nyampe ke Allah supaya dapat ridho. Nah begitu ya. Atina
a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, yang dipinta dua. A'tini, berikan kepadaku, mahabbataka, rasa cinta kepada Allah, mahabbah. Yang kedua, wa ma'rifatak, saya minta ma'rifat kepada Allah. Gitu ya. Jangan lagi-lagi kita bekerja keras, rajin, berbuat baik, cuman pengen dapat selampe Fatimah, ngapain? Ya, cemen. Begitu mah cemen. Berbuat baik, kalau azan berjamaahnya di Masjid At-Taqwa dekat Darul Kirom, supaya kelihatan rajin oleh Fatimah, supaya Fatimah ngasih selampe, ngapain? Udah aja berbuat baik supaya Fatimah jadi istri saya. Dapetin aja Fatimahnya. Nanti kalau Fatimahnya udah dapet, apa yang gak dikasih sama Fatimah? Udah berhenti sholat duha, pengen lancar usaha, ngapain? Cemen itu mah. Ngaji supaya dapat pintar, dapat paham, cemen itu mah ya. Berbakti ke suami supaya suami ke kita jadi baik, cemen itu mah udah. Jangan. Kita kelasnya naikin sekarang mah. Berbakti ke suami supaya dapat ridho Allah, supaya sampai kepada Allah, karena bakti ke suami adalah ibadah. Tahajud, nggak pengen beres masalah dengan tahajud supaya sampai ke Allah, dapat ridho Allah. Ntar kalau sampai ke Allah mah masalah kita diselesaikan sama Allah. Nah gitu ya. Dari kalimat thayyibah, la maksuda illallah. Taikin kelasnya sama kita ya. Udah jangan ngarap-ngarap surga, jangan takut neraka. Udah itu mah cemen udah itu mah. Udah itu mah kerjaan kita kemarin sebelum ngaji, sekarang udah ngajinya juga udah ngaji tauhid, ngajinya juga udah ngaji tijan, udah naik kelasnya, udah naik. Udah nggak ada surga, udah nggak ada neraka. Yang ada di pikiran kita, Allah, beri saya cinta hanya kepadamu, beri saya ingatan hanya ingat kepadamu. Dunia, BMW, mobil, rumah, ilangin dari hati saya, Allah. Suami ilangin, anak ilangin, utang ilangin semua. Hilang aja. Yang ada di hati kita hanya Allah. Per setiap napas dan detakan jantung hanya Allah. Gitu aja udah. Latih ya, mumpung masih hidup. Jangan sampai keburu mati Allah belum ada di hati. Latih dari sekarang, latih. Dapat musibah Allah, dapat rezeki Allah, dipuji orang Allah, dihina orang Allah aja udah Allah. Nggak ada diri saya, nggak ada diri kamu, nggak ada. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah, nggak ada kita. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau, nggak ada kamu, yang ada hanya Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada dia, yang ada hanya Allah. Saya, kamu, dia, nggak ada, yang ada hanya Allah. Udah, tidak ada keterkaitan lagi kita sama makhluk. Tenang udah kalau udah begitu ya. Hidup gak bersandar sama suami, hidup udah gak bersandar sama anak, hidup udah gak bersandar sama orang tua, sama tetangga, gak ada. Allah aja udah, Allahus Somad, Allah tempat bersandar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Udah Allah, la haula wa la quwata illa Allah aja udah. Beres udah itu ya. Di hati ya, jangan di mulut. Nyebut Allahnya jangan di mulut. Di mulut mah habis sholat aja, la ilaha illallah. Di mulut mah kalau ngaji nih kita tahlil, la ilaha illallah. Itu di mulut. Tapi yang Allah itu mah di hati. Bari masak Allah, bari ngepel, terus aja ya ngikutin detak jantung. Allah terus itu. Setiap detak jantung ya. Ribetnya ya kalau udah biasa ya. Coba sekarang mah ribetnya. Nah, engke mah iya kan ngobrol kieu ge. Allah we di jantung nama di hati mah ya. Ibu-ibu ya sambil ngedengerin sambil nulis di jantungnya mah ya. Allah gitu aja terus. Jadi mulut-mulut ngobrol, mata-mata ngeliat, kuping-kuping ngedenger, tapi jantung hati tetap Allah. Udah aja gitu kita. Wah, nggak bakalan ngomongin orang kalau udah begitu mah ya.
Kalau di hatinya udah ada Allah, berani nggak ngomongin orang? Wah, era atunya. Nggak mungkin, nggak bakal terjadi hal kayak begitu ya. Kalau di hatinya udah Allah mulu ngomongin, enggak. Masa iya air sama minyak nyatu? Nggak mungkin. Hak dan batil nggak mungkin bersatu, nggak mungkin, nggak bisa. Edan atau jelema gitu mah di hatinya Allah tapi mulutnya ngomongin orang mah gelo eta mah stres, koslet eta mah ya. Error itu kalau begitu mah ya, nggak mungkin ya. Ya. Terus nomor 21 halaman 21 nomor 3. Sarah menetapkan bahwa alam semesta seluruhnya akan hancur sebagaimana firman Allah. Angges nepi kadinya nya. Engke dilanjutkeun nya nomor 21 nomor 3 itu ya. Sarah menetapkan bahwa alam semesta seluruhnya akan hancur. Sampai di situ ya. Nanti Selasa depan kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan bermanfaat.